Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita reshuffle kabinet perlukah atau tidak. Ya, masih bersama Ayanda Profesor Dr. Radang Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayanda, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana kinerja pemerintah yang juga dikritisi oleh nahkodanya, yakni Presiden Joko Widodo terkait sejumlah menteri atau beberapa lembaga yang mungkin belum maksimal dan optimal dalam rangka ikhtiar untuk bisa keluar dari ataupun bisa mengatasi persoalan di tengah pandemi COVID-19, baik itu persoalan kesehatan ini yang menjadi persoalan utama, hingga persoalan sosial dan persoalan ekonomi tentunya. Dan tadi kalau kita melihat sedikit bagaimana Presiden kalau kita lihat sedikit tegas dan tanda kutip media-media juga menyebutkan mengekspresikan bahwa Presiden sedang marah. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga kita saksikan melihat kinerja menteri-menteri tentunya mungkin ada beberapa evaluasi dari Persyarikatan tentang apa yang telah dilaksanakan menteri-menteri ataupun pemerintah secara umum dalam beberapa bulan terakhir di tengah pandemi ini. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau secara normal dalam arti negara dalam keadaan tidak terserang pandemi darurat seperti ini, kinerja menteri sah saja seperti itu karena ada aparat ke bawahnya. Tetapi dalam suasana yang tidak normal seperti sekarang ini, di mana kedaruratan sangat luar biasa dan kita juga menyaksikan beberapa kedodoran di beberapa sektor, pertama di sektor kesehatan, ternyata banyak yang tidak sigap, seperti katakanlah penyediaan APD pernah kedodoran walaupun sekarang sudah menjadi kelengkapannya sudah tersedia. Yang kedua, alat ngetes cepat yang dipunyai ternyata kita ini sekarang tidak sesuai jumlah yang dites dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau orang lain dari 20 juta seperti Malaysia itu sudah bisa dites sebanyak 2 juta orang. Di kita katanya dari 240 juta itu baru 900.000 orang, jadi sangat 10%. jauh. Oleh karena itu, yang kedua dari sisi bantuan sosial, ternyata banyak protes dari masyarakat karena tidak transparan, tidak adil. Banyak orang-orang yang sedang kesusahan, yang tertimpa oleh akibat COVID ini tidak tersantuni, tapi ada orang-orang yang dianggap mampu. Sekarang di sekitar rumah saja di sini. Di Bandung ini banyak orang-orang yang mampu yang mendapat, sedangkan orang yang tidak mampu, yang orang-orang yang tidak punya pekerjaan karena di PHK tidak dapat. Sehingga mereka mungkin ini adalah keteledoran pihak di bawah ya, pihak kelurahan, pihak penentu kebijakan di tingkat bawah. Tetapi bagaimanapun ini adalah tanggung jawab dari kementerian yang membidangi seperti itu karena tidak akuratnya data. Inilah mungkin hal-hal yang sifatnya. Yang kedua, ternyata ekonomi kita itu luar biasa menurunnya itu. Ibu Menteri Kesehatan bahwa kita akan minus 3%. Bahkan ada yang memprediksi kalau kinerjanya seperti ini, minusnya di kuartal kedua itu akan 7%. Kalau 7% itu terjadi resesi. Mungkin beberapa bank ada yang tutup, ada yang perusahaan-perusahaan juga tidak mampu lagi melanjutkan kinerja, sehingga PHK akan banyak yang merajalela. Melihat kinerja seperti itu, pantas kalau Presiden merasa gusar karena ini tanggung jawab beliau, dan beliau mengancam para menterinya yang kerjanya hanya biasa-biasa, tidak extraordinary, tidak maksimal, maka diancam untuk di reshuffle atau untuk diganti dengan yang baru. Saya kira tadi saya katakan itu hak Presiden ya untuk mengatur seperti itu. Bahkan kemarin secara spesifik ya, ini juga menjadi sorotan Persyarikatan tentang anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah yang sekitar 75 triliun kalau salah, dan baru dialokasikan baru berapa persen ini terkait kesehatan. Nah, ini juga langsung menyasar instansi terkait, yakni Kementerian Kesehatan yang menjadi sorotan terkait reshuffle ini. Nah, ini juga apalagi Persyarikatan yang juga fokus dalam bidang kesehatan, ini juga menjadi catatan tentunya. Ya, realisasi anggaran untuk Departemen Kesehatan itu sangat rendah, hanya di bawah 2%. Dari jumlah anggaran
70 triliun seperti yang digambarkan oleh Ananda itu. Berarti ini ada kelambanan dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu mungkin ini ada kesalahan dalam kebijakan, kesalahan dalam prosedur. Saya tidak begitu mendalami hal itu, tapi dengan hal ini menunjukkan bahwa ini perlu diperbaiki kinerja ini. Jadi Pak Presiden itu mungkin melontarkan itu bisa saja memang resapel akan terjadi, atau bisa saja ini merupakan satu alat pemecut, alat untuk ke orang lebih serius lagi bekerja, sehingga para menteri terkait itu nanti betul-betul mengevaluasi diri dan membuat satu terobosan-terobosan sehingga kinerjanya baik. Menurut para ahli, kalah oleh Muhammadiyah dalam hal penanganan COVID ini. Walaupun ya secara nyata juru bicara COVID ini, kedarurat COVID ini, Pak Ahmad Yuryanto, apa namanya? Pernah mengatakan Muhammadiyah itu hebat. Mereka sudah menyediakan rumah sakitnya 70 lebih, terus tim dokter dan relawannya puluhan ribu, sehingga Muhammadiyah itu mendapat pujian. Dan ini pun mendapat pujian dari lembaga-lembaga KSP ya, sehingga mereka mengatakan Muhammadiyah itu luar biasa, terdepan dalam keadaan yang darurat seperti ini. Memang kita dilatih sejak dulu itu yang namanya penolong kesejahteraan umat itu PKO itu adalah luar biasa. Sejak awal ya. Dan sampai hari ini pun kita tetap bekerja seperti itu. Maka jangan aneh kalau MCCC itu sudah mengelontorkan uang lebih dari 200 miliar ya. 200 miliar untuk kepentingan ini. Dan bahkan untuk besok Idul Adha pun PP Muhammadiyah menghimbau supaya uang itu jangan dipakai membeli hewan lah. Lebih baik disalurkan ke Lajismu, dan Lajismu nanti akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena mereka terdampak oleh wabah COVID ini. Banyak yang di PHK, banyak yang dagangannya tidak laku, banyak yang bangkrut, banyak yang nganggur, mereka tidak makan. Lebih baik dipakai santunan itu. Bayangkan uang yang 3 juta untuk beli kambing itu dipakai beli beras kan bisa 3 kuintal. Bisa lebih banyak orang diberi. Sebab orang-orang itu sekarang tuh kalau ada beras jadi sudah syukur sekarang itu. Baik, tidak berpikir lagi daging, tidak berpikir lagi berpikirnya beras. Dan sekarang itu memang darurat luar biasa. Banyak tetangga-tetangga kita yang perlu santunan seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat sendiri bagaimana organisasi terdepan yang punya perhatian penuh terkait upaya kita bersama melawan pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya kita akan kembali usai jeda berikut dengan tema kita reshuffle kabinet perlukah atau tidak. Dan pemirsa tetap bersama kami.